sekalian aja. Miring po. La ilaha illallah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah, yang terhormat Mas Fatan yang menjadi idola anak muda sepanjang jalan. Alhamdulillah. Pak Ulum yang saya hormati, rekan-rekan giat Aswaja Muda Aswaja Kasim Semarang. Alhamdulillah, ini adalah hari yang mulia. Hari mulia itu ditandai dengan hari di mana kita senantiasa melakukan produktivitas kebaikan sekaligus menebar kebaikan itu secara masif, sehingga semesta alam pun semakin mendukung istilahnya Paulus. Dan semoga ikhtiar kita menjadi jalinan yang tiada putus, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita awali dengan tahlil yang ditentukan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Universitas Semarang. Semoga ini menjadi spirit kita untuk bisa belajar menjadi orang yang baik, kemudian tumbuh berkembang bersama untuk membesarkan nama besar Universitas Semarang. Tugas Mas Fatan di sini sangat berat, Mas, mempromosikan, mengenalkan kebesaran Bahwa Kasim di masyarakat.
maka layak bagi kita bersama untuk membantu kinerja beliau. Ya. Maka dari itu beban berat ini harus kita lakukan secara gotong royong. Jangan dibebankan oleh satu pihak gitu ya Mas Bambang. Nah, oleh karenanya ini menjadi sebuah kunci komitmen kita bersama untuk saling melakukan kolaborasi. Apapun itu bentuknya, yang terpenting adalah menghasilkan produktivitas ataupun kemanfaatan yang lebih luas. Yang kedua, insya Allah capacity building ini akan dilaksanakan 3-4 materi. Dan awal pertemuan kali ini saya menghadirkan Mas Fatan dengan berbagai macam ilmu pengalaman. Saya yakin Mas Fatan akan bisa membimbing adik-adik mahasiswa yang kemudian nanti bisa dimentori, membantu Mas Fatan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya itu bisa mendiasporakan, mentautkan satu titik dengan titik yang lain. Ya. Maka bersyukurlah Anda menjadi calon ya. Kemarin sudah ada yang PD saya sudah dapat kaos ini, berarti sudah begitu. Oh belum gitu. Standar Pak Mas agak tinggi. Maka dari itu komunikasi penilaian akan terus berjalan. Kemarin ada teman-teman yang tidak kuat. Saya mundur aja Pak, daripada saya membuat malu bagi atas wajah muda. Ya nggak apa-apa, atletis better. Daripada nanti kelanjur kamu sudah komitmen. Karena memang Pak Mas kalau sudah total, saya lahir batin akan membimbing panjenengan semuanya, dan tidak ada periodisasi Mas Fatan di sini. Jadi tidak seperti di teman-teman BEM yang 1 tahun ganti. Bagi saya pengkaderan itu tidak baik ya. Saya belajar dari bagaimana proses pengkaderan dari era Gus Dur yang membuat satu program saja yang namanya pengembangan wawasan keulamaan. Itu berjalan 1 tahun dan masuknya sangat sulit ya, harus baca tes dulu. Kalian tes tulis, kemudian kita interview dan harus menempuh penugasan dulu, baru ini dibuat capacity building. Nah saya kira tahapan ini harus dilakukan oleh kader-kader NU yang kemudian suatu saat akan berhadapan dengan situasi yang penuh dengan dinamika, sesuatu yang tidak tentu arahnya, sehingga di saat Anda dilepaskan di lautan lepas, Anda bisa berenang dengan sendirinya. Maka dari itu besar harapan saya, semoga ini menjadi sebuah fondasi yang kemudian nanti bisa saling menguatkan antar kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, sekali lagi kalau panjenengan di sini jadi bagian muda semacam yang belum matur sama orang tuanya, silakan matur. Jangan sampai orang tua Anda beraktivitas organisasi di kampus, tapi orang tua Anda itu tidak tahu. Itu menjadi juru saya ketika saya berorganisasi dulu. Ya. Jadi saya mau matur, Bapak saya ikut kegiatan ini, mohon doanya biar kan gitu. Dan kalau Anda sudah demikian, maka saya juga memiliki tanggung jawab. Saya menjadi tangan kanan dari orang tua saudara-saudara. Jadilah Pak Mas, Pak Ulu, Mas Fatan dan teman-teman yang lainnya tidak akan memanfaatkan kecil apapun itu untuk sesuatu hal yang buruk. Ingat ya, ini bisa ditandai semuanya bahkan dilahirkan. Ini semuanya dilakukan atas dasar penuh dedikasi. Tujuannya adalah yang kemudian nanti kita akan saling menjadi keluarga besar. Nah, teman-teman nanti kalau sudah semester 4, semester 6, tugasnya apa? Harus membimbing adik-adik. Terus seperti itu, harus membimbing, nggak boleh egois. Kalau sudah di kegiatan aswadi muda, harus jadi keluarga yang baik, nggak boleh egois. Siapa yang satu sakit, semuanya merasa sakit. Monggo komitmen ini harus dibangun saat ini. Kita harus merefleksikan apa yang menjadi dedikasi ataupun perjuangan Wahid Hasyim. Ilmuwan pergerakan harus menjadi sebuah kutub yang disatukan agar Wahid Hasyim ini bisa diterima oleh masyarakat. Wahid Hasyim ini bisa terus masyhur di antara kemasyhuran yang ada di muka bumi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kehadiran Mas Fatah. Semoga tetap berkah. Ruangan ini nanti mohon bimbingannya. Ini Mas Fatah nanti di sini aja. Di sini biar nanti tetap Allah akan menyimak apa. Thank you Mas Fatah, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya sudah dibawa? Oh belum. Oh iya nanti Mas Fatah harus Oh iya. Monggo. Terima kasih. Siap. Maaf, Kalau telat harus di depan. Sana. Di sana aja. Nah. Ini lewat petang ya? Enggak. Oke, sip. Monggo, dinikmati saya. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa bisa hadir pada kesempatan kali ini bareng sama teman-teman semuanya. Sebenarnya Mas Fatah juga bukan orang yang expert banget di bidangnya, harus ngomong apa juga nggak tahu. Cuma mungkin nanti kita bisa sharing bareng, kita bisa cerita bareng. Yang mungkin Mas Fatah mau tahu pertama dari teman-teman, mungkin langsung aja teman-teman bisa mewakili salah satu untuk menyampaikan. Karena Mas Fatah sendiri sebenarnya belum tahu nih goals dari Aswaja Muda tuh apa, terus kalian gabung Aswaja Muda itu mau jadi apa, mau gimana, sehingga nanti Mas Fatah bisa menyikapi dari apa yang teman-teman sampaikan berkaitan dengan konten kreatif ke depan yang akan kalian hasilkan dari organisasi yang sangat baik menurut Mas Fatah, yaitu Aswaja Muda. Nah, dari teman-teman sekarang langsung aja supaya kita bisa sharing dengan produktif, sharing dengan aktif. Mas Fatah silakan ke teman-teman siapa aja yang mau berbicara. Tujuan apa sih kalian gabung di Aswaja Muda? Terus tahu nggak goalsnya Aswaja Muda itu ke depan mau bagaimana, mau seperti apa? Silakan. Dari laki-laki dulu. Laki-laki dulu, ya. Yuk. Kagak. Kalau dari setahu saya Mas ya, kalau saya goalsnya Aswaja Muda ini memang kegiatan Aswaja Muda ini memang untuk memperbaiki sesuai dengan Aswaja seperti itu. Contohnya kayak kebetulan kan saya ini kan ada berbagai divisi gitu, divisi kayak blogger, jurnalis, sebagainya. Itu kalau di divisi saya sendiri ataupun apa yang saya kerjakan di blogger itu memang memproduksi konten-konten semacam kayak fatwa ulama semacam, ataupun juga konten-konten yang memang basicnya memang lebih menjurus ke Aswaja. Ada berapa divisi di Aswaja Muda? Ada berapa kan? 7-8 Ya, perkenalan satu-satu deh. Dari divisi blogger. Ya, terus siapa lagi? Divisi apa? Video editor. Itu edit apa aja? Di video kemarin tadi divisi lain. Terus Outputnya video editor kemana? ke YouTube. YouTube aja? Ya. YouTube-nya Aswaja Muda? Ya. Oke. Ada yang di Oke, sebelahnya sama video editor. video editor, narator dan kajian keislaman, blogger sama olahraga. Terus dari asistensi. Oke, masnya Narator dan kajian keislaman. narator dan kajian keislaman. Narator itu berarti kayak dubbing, voice over ikut narator. Lebih ke teksnya kan, lebih ke dakwah gitu. Oh, tekstual. Iya. Tekstual atau oral? Tekstual. Tekstual. Belakangnya Narator dan kajian keislaman. narator dan kajian keislaman. Desain. Desain apa itu? Player. Oke, sebelahnya. Oke, sebelahnya public speaker. Sebagai public speaker harus lebih keras lagi ngomongnya ya. Sebelahnya
Jurnalistik. Jurnalistik sebelahnya. Sama Kak Ina. Oke. Terus Public speaker. Yulia public speaker. Masnya? Dosen. Asal muda bukan? Oh iya. Sebagai apa Mas? Sebagai tukang syuting? Enggak. Desain grafis. Desain? Grafis. Oke. Ada yang belum? Udah? Belum? Apa? Jadi public speaker. Public speaker. Oke. Jadi lumayan kompleks ya di Aswaja Muda dan kalian punya beban masing-masing di sini. Kalau ini nanti bisa diwujudkan dengan baik, kalian bisa bersinergi dengan baik, pasti akan menghasilkan sesuatu yang besar. Tinggal ke depan kalian lebih kuasai dan lebih layakkan lagi sesuai dengan divisi kalian masing-masing. Jadi apa sih yang harus saya kuatkan untuk kualitas diri saya di divisi public speaker? Jadi masing-masing itu ada rules-nya sendiri-sendiri. Ketika kalian ingin menjadi narator, ketika kalian mau menjadi desainer, ketika kalian mau jadi video editing, itu kalian juga harus ada rules yang tidak bisa dicampur tangankan antara satu divisi dengan divisi yang lain. Di satu-satu kita bahas ya. Video dari blogger tadi berapa orang? 3. Yang sudah diproduksi dari blogger sampai sejauh ini apa? Yang sudah dilakukan, progresnya apa? Kemarin itu di terutama buat konten selama bulan Ramadan minimal aja satu orang dapat di blogger. Konten atau? 1 bulan. Oke. Terus yang sudah dibuat apa? Outputnya? Kalau saya sendiri kemarin buat 2 konten nih Mas. Apa itu? Yang pertama tentang Gus Dur, yang kedua tentang peran juga. Berarti itu berat. Ya. Terus? Yang blogger kemarin Saya kemarin tentang judul penantian bulan Ramadan. Terus ada lagi sudah saya kirim ke Pak Maas tentang insecure yang sesungguhnya. Jadi pemuda-pemuda sekarang kan banyak yang merasa insecure. Oke. Writing juga, menuliskan video, foto dan tulisan atau tulisan saja? Tulisan saja. Artikel. Iya. Opini pendapat sendiri atau fakta? Ambil kutipan. Pendapat sendiri. Terus satunya? Kalau kemarin ini kenal itu setiap ada kegiatan itu membuat kita terus Oke. Ya. Jadi pertama berarti untuk blogger kalian 11-12 sama jurnalistik. Ada kode etik dalam menulis, ada kode etik dalam mengutip. Kemudian yang tidak lepas harus ada selalu dalam setiap proses kalian adalah kalian harus memberikan suatu kreativitas dalam tulisan-tulisan kalian. Dalam kreativitas tersebut supaya hidup, supaya kalian bisa dikenal, diterima masyarakat, dicari masyarakat, kalian harus punya karakteristik yang beda. Apa sih sebagai yang menjadi ciri khas Aswaja Muda, yang harus menjadi karakter Aswaja Muda ketika kalian menulis di blogger? Bagaimana tulisan kalian mau dikonsumsi? Orang sekarang baca dan mendengarkan ataupun melihat bisa kalian presentasikan. Mungkin orang akan lebih nyaman melihat video yang itu berisikan dubbing, voice over, ataupun mereka mendengarkan ceramah mendengarkan ceramah atau kalian bercerita versi artikel yang dibacakan tapi diisi dengan big sound di belakangnya, ada suara instrumen, daripada kalian nulis. Jadi ketika kalian memang sudah ada divisinya masing-masing, divisi blogger, bagaimana orang mau membaca tulisan kalian padahal sekarang kalian harus berhadapan dengan tantangan dunia perkembangan zaman yang signifikan, yaitu orang akan lebih suka dan mengkonsumsi karya kalian. Misalkan tadi tentang Mbak Gus Dur. Gus Dur adalah, orang akan lebih mau mendengarkan biografi Gus Dur dengan dia voice over, suaranya enak, kemudian dikasih instrumen daripada baca. Bener apa enggak? Nah,
Tapi karena kalian sudah ada divisinya masing-masing, blogger jalan aja. Tapi ada PR yang besar. Bagaimana kalian punya tantangan untuk tulisan kalian mau dikonsumsi daripada audio dan juga visual. Jadi tulisannya harus menarik. Mungkin salah satu tulisan harus menarik. Kalian emosional harus diwujudkan, harus ditampilkan di depan. Penulisan judul harus sekarang judul yang anti mainstream itu akan lebih dinotis sama orang ketika mau membaca. Jadi judul mainstream it's okay. Kemudian kalian jelaskan penjabaran dari judul itu dari kalimat kalian ke belakang. Terus repeat writing itu juga nggak disarankan ketika kalian nulis blogger. Lebih baik padat tapi jelas, menarik. Kemudian ketika kalian mau membalancekan antara tulisan, audio dan visual, sekarang blog atau web itu masih bisa di-insert dengan audio dan visual. Nah, ketika orang mau membaca, dikasih instrumen yang ketika mereka buka blog kalian, itu langsung muncul audio yang tenang, ada visualnya bagus tuh yang di situ bisa mereka konsumsi oleh mata pembaca, dan ataupun mereka bisa membaca dengan ada instrumen di dalam blog itu gitu loh. Nah, itu adalah salah satu penunjang dari tulisan supaya tulisan itu lebih hidup untuk dibaca oleh orang. Karena memang hanya jurnalis yang sudah kompeten, kemudian sastrawan yang sudah expert yang mereka bisa mampu membuat tulisan mungkin hanya dalam 3 kalimat atau 4 kalimat, tapi sudah bisa mewakilkan isi semuanya. Jadi penulisan yang langsung to the point, pemilihan kata yang tepat, pemilihan kata baku, jangan sampai ada pengulangan kalimat, kemudian judul yang menarik, itu menjadi salah satu kunci dari penulisan-penulisan kalian. Jangan sampai kalian hanya sekedarnya menulis dengan konsep atau susunan tulisan pembuka, isi, penutup, tapi bisa jadi kalian timbulkan masalah di kalimat pembuka sehingga orang akan penasaran dengan kalimat-kalimat selanjutnya atau alinea selanjutnya. Jadi masalah klimaks itu muncul di awal, kemudian kalian rilis dengan dengan solusi-solusi dan juga pendapat-pendapat kalian. Nah, itu adalah salah satu cara atau salah satu trik buat kalian supaya tulisan kalian mampu dan mau dikonsumsi oleh pasar luas. Itu. Kemudian untuk blog ya, untuk divisi blog selanjutnya video editing. Video editing sejauh ini editnya pakai apa? Kemarin pakai 3 Asus. Master Pro terus VN. Sama ya. Sekarang kalau kita mau belajar editing, memang gini, editing itu punya tes sendiri-sendiri dan karakter sendiri-sendiri. Hampir sama dengan apa tadi trik ataupun skema yang akan kita pakai supaya bagaimana video kita itu mampu dinikmati oleh pasar. Jadi jangan sampai videonya monoton dan seperti itu saja. Kalau itu trik editing kita untuk membuat edit yang baik, itu kalian mau mengkonsumsi dari sumber mana saja, kayaknya masih bisa kalian pelajari. Kemudian berapa sih tim editing di sini? 2. Outputnya sudah di YouTube sama di Instagram. Ya, kalau Osatan editing yang penting tes. Kemudian kalian nggak pernah berhenti buat mau belajar. Tes itu kalian harus punya warna sendiri, harus punya selera yang beda daripada yang lain, selera yang bisa diterima sama yang lain, harus memperhatikan originalitas, jangan sampai copyright, bagaimana nggak timbul copyright dan lain sebagainya. Itu harus kalian harus pinter-pinter ditimbulkan kreativitasnya di situ. Terus transisi video, coloring videonya seperti apa, balancing antara audio sama visual, itu harus terus digali. Bagaimana big sound yang menarik. Terus kemudian tema video pun kan banyak sekali, ada dokumenter, ada teaser, ada yang mereka modelnya wawancara, ada yang mereka modelnya
seperti mengomentari kejadian dan lain sebagainya, liputan, live report dan lain sebagainya, itu harus dari tim editing harus juga memberikan usul ide kreativitas untuk teman-teman yang mau produksi video. Jadi supaya hasil output kalian nggak monoton dalam satu tema, videonya alurnya dokumenter semua. Jadi yang muncul dari bagian muda nanti di YouTube alurnya seperti itu semuanya, cuman video gedung-gedung terus dia jalan ngomong, gedung-gedung dia jalan ngomong. Harus ada transisi yang menarik, harus ada konsep yang menarik. Kalau kalian masih di gak masalah kok kita pakai KineMaster dan sebagainya, editing VM pakai Info dan lain sebagainya, itu nggak akan membatasi kita untuk berkreativitas. Tapi ide tema, kemudian ide konsep, pengambilan angle, pengambilan suara yang tepat itu harus kalian usulkan juga kepada talent-talent kalian. Jadi jangan sampai kemarin ada misalkan beberapa kali lihat ada videonya Pegiat Aswaja, kayaknya kemarin pas Ramadan gitu kan, pengambilan jangan pas ada di tempat rame, nanti noise dan lain sebagainya. Itu harus kalian treat teman-teman kalian untuk produksi. Jadi biar hasil kalian juga baik dan kalian nggak kerepotan dalam hal editing gitu loh. Terus peka dengan visual yang dihasilkan dari teman-teman. Ketika teman-teman memberikan video mentah ke kalian, terus hasilnya ini angle-nya kurang tepat, kalian harus pinter-pinter berarti dikasih transisi. Audionya mereka diambil, tapi videonya diambilkan dari yang lain kayak gitu. Dan mau ngasih treat juga kepada yang bikin atau talent-talent kalian yang mau produksi, mereka harus banyakin footage. Footage itu adalah gambar-gambar atau video-video tambahan yang diambil dari mereka di luar konten yang mereka buat. Jadi misalkan si A bikin tentang Gus Dur, terus cerita tentang Gus Dur, biografi Gus Dur, mereka proyeknya di kampus. Nah, mereka juga harus ambil footage untuk mengamankan ketika nanti kalian transisinya kurang baik, kemudian stabilisasi dari videonya atau stabilizer di videonya kurang baik, itu bisa kalian insert dengan footage tersebut. Footage itu adalah suasana, lingkungan atau di sekitar mereka, kejadian mereka atau proses pembuatan videonya itu di mana, terus diambil suasananya itu footage. Jadi nanti bisa kalian insert, kalian pakai audionya tapi nggak ada orangnya yang ngomong gitu loh, atau diisi dengan instrumen gitu. Kalau editing video yang penting mau belajar aja, dan belajar bisa dari manapun dan nggak ada nggak ada batasannya, dan nggak menutup kemungkinan kok orang yang non skill jadi berskill, orang yang non tes jadi punya tes untuk bikin video yang baik. Karena semuanya itu by proses. Yang penting kalian jangan kenal yang namanya jenuh, bosen dan sebagainya. Namanya organisasi baru dibentuk Aswaja Muda. Mungkin banyak orang yang ngeremehin, ini organisasi apa sih, kumpul-kumpul buat apa toh, hasilnya apa sih, outputnya apa. Kalau Mas Watan bilang nggak ada kok organisasi yang nggak bermanfaat. Terus selama kalian mampu menghasilkan sesuatu, mampu memberikan sesuatu, mampu berkarya, diberikan tempat untuk berdedikasi, diberikan lahan untuk memberikan sesuatu, disitulah kalian mau membangun kedewasaan kalian. Kalian mau menghargai sebuah organisasi, menghargai teman. Ini kan Pak Maas sebagai Ketua Aswaja ngasih tempat nih, Aswaja Center, kepada Aswaja Muda sebagai pegiat-pegiat untuk ngasih sesuatu, untuk berkarya, untuk produktif. Kalau kalian mampu menghargai ini dengan baik, mampu menyikapi ini dengan baik, kalian pasti akan banyak pelajaran yang bisa kalian ambil. Kalian akan lebih dewasa di sini. Dewasa apa sih? Dewasa menghargai teman, dewasa menghargai kesempatan, dewasa menghargai peluang. Ini tempat buat belajar. Nah, tempat buat belajar itu jangan sampai, atau tempat untuk praktis ini jangan sampai kalian ukur dengan nilai payment, fee dan lain sebagainya. Karena ilmu dan pengalaman itu lebih mahal daripada apapun, dan nggak ada sesuatu hal yang sia-sia. Ketika kalian ambil dan ketika kalian jalani dengan maksimal, pasti akan menghasilkan sesuatu yang maksimal juga. Divisi yang lainnya, public speaker. Public speaker itu kompleks. Jadi sebagai public speaker nanti juga bisa dimanfaatkan oleh tim video, oleh tim blogger, oleh tim apalagi untuk tim narator. Public speaker kompleks, jadi kalian juga harus bisa menguasai bagaimana mampu membawakan diri dengan baik. Creativity yang bisa kalian bangun dari public speaker, kalian harus
creativity yang ada dalam public speaker itu cukup luas teman-teman. Kalian bisa belajar sebagai narator. Versinya Mas Fatan adalah dia baca, bukan writing tapi reading. Jadi kalian bisa membuat cerita tentang Gus Dur, tentang Wahid Hasyim dan sebagainya dari produksi suara kalian. Jadi nanti voice over itu adalah take record suara. Nah, jadi tim video editing sekarang PR-nya lebih banyak. Yang kita bangun adalah meningkatkan. Hari ini kita mau belajar bagaimana, atau sharing ya, bagaimana kita meningkatkan kualitas konten kita dan sebagai konten kreator. Nah, itu. Jadi jangan sampai kalian puas hanya di satu jalur atau di satu ininya hanya puas dengan di satu jalur. Selama ini bikin video editing ya hanya cukup di video editing, tapi banyak warna yang bisa kalian ambil. Salah satunya tadi ya, video yang bervoice over, terus kemudian dikasih instrumen. Manfaatkan tim public speaker pun juga harus baik-baik untuk meningkatkan quality voice-nya. Jadi voice-nya juga harus ditingkatkan dengan baik supaya produksinya baik. Itu. Jadi salah satu konten kreator itu nggak habis ide, nggak habis kreativitas, nggak habis pikir. Kita harus bisa menyesuaikan pangsa pasar. Buat kalian yang nulis, buat kalian yang bikin video, sesuaikan juga dengan apa yang sedang terjadi saat ini di era-era sekarang. Di lingkungan kita sekarang ini lagi apa sih? Itu menyesuaikan. Maksudnya di PMB Humas, kalau kita mau pakai cara klasik, hanya sosialisasi datang ke sekolah, yang itu sudah dilakukan dari zaman-zaman dulu, kita nggak mengikuti atau menyesuaikan perkembangan zaman, kita ketinggalan. Tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Mereka sudah berubah dari sistem marketing klasik ke sistem marketing digital. Kita pakai yang namanya podcast, kita bikin virtual room, kita pakai sistem-sistem promosi yang eranya kekinian, bikin kuis, bikin Q&A di Instagram, yang itu juga bisa kalian bangun mulai dari sekarang. Kalau misalkan pas nggak ada produksi yang dibuat teman-teman, toh masa apa tim editing video juga akan diem aja. Kalian jangan sampai selesai di situ nunggu bola dari teman-teman yang produksi. Tapi ketika teman-teman nggak produksi, kalian yang harus jemput bola. Bikin apa sih? Bikin Q&A di Instagramnya. Di Instagramnya Aswaja Muda. Teman-teman, menurut kalian Aswaja itu apa? Terus lebih baik Aswaja yang seperti ini atau lebih baik Aswaja yang seperti ini menurut kalian? Itu akan menarik masyarakat luas untuk mengikuti konten-konten kalian. Nah, itu loh yang jangan sampai kita berhenti hanya di satu titik. Aku sebagai video editing, jadi aku akan kerja ketika ada video masuk ke aku. Kalau nggak ada, aku akan nunggu. Itu kamu akan kehilangan kesempatan, kehilangan waktu buat belajar, dan pasti kreativitimu itu akan mandek. Jadi untuk mengasah pola kreativitas kita harus selalu jalan. Jangan sampai kita yang nunggu bola, tapi kita yang harus jemput bola. Kreativitas terus dikembangkan, apapun itu. Jadi satu selesai program ini, maksudnya itu selalu harus ada variasi, harus ada improvisasi dalam bekerja. Promosi Universitas Wahid Hasyim sekarang sudah dari banyak kita sudah menggunakan banyak treatment. Podcast dibikin, video soft selling dibikin, kerjasama dengan YouTuber yang mereka sudah punya subscriber gede, kita juga kerjasama. Kemarin kita sudah bikin video short profile dengan Mbah Minto almarhum. Sekarang masa mau bikin lagi? Itu namanya repeat creativity. Orang akan boring. Kemarin udah dengan kemarin kita udah dengan komedian, terus Mas Watan bikin kemasan video profile ala-ala komedi, diterima masyarakat 2 juta viewer loh. Terus kita mau bikin lagi kayak gitu. Itu namanya thinking gitu loh. Maksudnya ide kalian membosankan. Itu aja. Untuk membuat profile kayak gitu pun, kalau Mas Watan nggak habis ide atau Mas Watan habis ide, ya pasti Mas Watan hanya akan kerja sama dengan Mbah Minto almarhum untuk bikin video profile. Tapi Mas Watan nggak habis di situ. Instrumennya Mas Watan bikin sendiri, lagunya biar insert di situ. Mas Watan bikin lagu sendiri, Mas Watan nyanyi sendiri, bikin instrumen sendiri, tak serahkan di Mbah Minto, ditempelin di videonya Mbah Minto di belakang. Itu buatan Mas Watan sendiri, original. Nah,
Itu loh originalitas yang harus kalian bangun. Supaya apa sih? Supaya nggak copyright. Kalau Mbak Minto dialog dengan Pak Rektor, kemudian di situ mereka mempromosikan Unbahas, dikasih instrumen, kampus lain bisa buat. Tapi kita harus bikin something new. Kita harus bikin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih mainstream, sesuatu yang nggak sama dengan yang lain, sesuatu yang lebih original. Itu yang harus kalian terus gali di dalam pikiran kalian. Bikin sesuatu yang baru, jangan mau sama atau lagi plagiat. Kemarin udah ada yang bikin seperti ini, ngapain sih kalian masih bikin hal yang sama? Nah, 2022 itu kan maksudnya udah selesai 2021. 2022 kalau kalian masih kasih kesempatan berpikir, mau bikin video profil seperti apa lagi? Dengan YouTuber udah pernah kerjasama, terus sekarang mau bikin apa lagi? Kalau kalian jadi humas, kalian mau bikin video profil seperti apa? Coba share kalau kalian punya ide yang beda. Yo, tantangan 5 detik. Ide video profil yang beda dengan kampus-kampus yang lain. Kalian mau ngomong apa? Kita harus sadar SDM, sadar lingkungan. Unbahas itu SDM-nya keren-keren. Maksudnya selalu bangga dengan SDM di Unbahas. Walaupun mereka dari kalangan menengah ke bawah, tapi kualitas mereka tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Maksudnya masuk 2011 di Unbahas, mungkin malu karena Unbahas tidak dikenal oleh banyak orang. Unbahas tidak dikenal oleh kampus lain. Tapi saya mampu membanggakan Unbahas dengan apa yang saya bisa. Itu harus ada di diri kalian. Kalian bisa apa? Maksimalkan. Maksudnya masuk, mungkin maksudnya nggak punya bakat apapun itu. Maksudnya hanya bisa nyanyi aja. Dulu pertama kali masuk, ya Mas Watan bangun ada di vokal. Jadi Mas Watan bisa ikut lomba Pekan Seni Mahasiswa Daerah sampai kemana-mana, sampai juara dan lain sebagainya. Itu dari kita gigih, kita bisa apa? Mungkin Mas Watan dulu udah S1 di UNES 1 semester, karena nggak kuat bayar Mas Watan keluar, pindah di Unbahas karena ada kerjasama dengan Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati, Balawi Gunung Pati. Mas Watan ambil beasiswa per bulan cuma bayar 100.000 di Unbahas sampai lulus, nggak ada biaya lain. Itu namanya program mahasiswa santri unggulan. Jadi dulu ada kerjasama itu Mas Watan ambil karena di UNES nggak mau bayar. Mas Watan di UNES 1 semester nggak dipakai karena banyak saingannya. Ibarat kita ikan koi nih, kalian adalah ikan koi. Kalian ikan koi yang hidup di kolam dengan ikan koi, kalian nggak akan kelihatan. Di UNES semuanya ikan koi, kalian nggak akan kelihatan kalau kalian ikan koi. Tapi Unbahas ibaratnya kolam lele. Kalian ikan koi nih, masuk ke kolam lele, kalian akan kelihatan kalau kalian ikan koi. Jadi kalian akan dipakai. Mas Watan bersaing dengan UNES. Mas Watan menang kok. UNES di bawahnya Mas Watan. Berarti saya lebih berkompeten daripada UNES dong. Dan ini saya dapatkan kesempatan ini di Unbahas. Belum tentu saya di UNES, saya dikirim untuk ikut kompetisi. Karena tidak kelihatan. Mungkin yang anaknya dekan, yang tetangganya dosen, yang keluarganya rektor, yang diajukan itu di kampus negeri, dimanapun di sekolah negeri ada. Dan Mas Watan selalu bangga, saya sekolah di swasta, tapi saya mampu berkualitas. Saya sekolah di swasta, tapi saya mampu bersaing. Itu yang harus hidup di diri kalian. Jadi jangan sampai kalian meremehkan Aswaja Muda. Jangan sampai kalian meremehkan organisasi baru, organisasi kecil. Ini adalah kesempatan yang besar buat kalian. Untuk apa? Untuk berkembang. Untuk apa? Untuk mengasah creativity, untuk mengasah skill kalian. Mas Watan dulu pertama kali bisa ngomong, Mas Watan itu dari Purworejo loh. Purworejo itu ngapak, nek ngomong, sekali ngomong di fakultas Mas Watan belum ambil fakultas hukum. Sekali ngomong di dalam fakultas, itu dicemooh. Mas Watan sebagai kaum minoritas, karena ngomong ngapak, suaranya daerah didengar dan ngomongnya cepat. Itu saya rasakan. Saya mendapatkan kesempatan pertama kali untuk belajar public speaking adalah di Radio Gaul Unbahas. Radio Gaul itu dulu nggak ada penyiarnya sama sekali, radio hidup enggak, mati juga enggak. Jadi nggak ada bayarannya sama sekali juga, tapi ada kesempatan untuk rekrutmen. Diambil 6 selama 6 bulan, hampir 1 tahun lah, 6 bulan lebih, 5 orang mengundurkan diri karena nggak betah. Tapi Mas Watan tersisa di situ nggak mengundurkan diri sendiri. Karena apa? Karena Tuhan kasih kesempatan yang luar biasa. Mas Watan bisa belajar di situ. Pas mereka pada pergi semuanya, saya lebih percaya diri. Ketika ada saingan saya berlima ini, saya nggak berani apa-apa karena mereka anak-anak HI yang udah pernah ikut duta wisata, yang udah pernah ikut duta bahasa, yang mereka tuh bagus-bagus. Duta bahasanya itu dulu sampai nasional loh, juara 1 Jawa Tengah.
otomatis public speaking mereka udah nggak bisa dilakukan. Loh Mas Fatan dengan orang 5 ini nyali menciut dong, karena saya adalah kaum minoritas. Ketika mereka pergi, saya menjadi raja di Radio Gaul. Nggak ada saingan saya. Saya latihan edit, saya voice over suara saya, tak bikin ala-ala gimana suaranya, terus siaran tak bikin ala apa. Saya bikin acara, punya acara sendiri, bikin acara ini ya. Loh kok ada yang dengerin? Loh kok sampai ada yang datang ke kampus, ke radio bawain makanan, sampai segitunya fansnya. Dulu ada manajernya, si direkturnya seneng nih, Mas Fatan dikasih kesempatan untuk bikin acara, terus Mas Fatan dikasih kesempatan untuk open recruitment teman-teman mahasiswa baru, mereka Mas Fatan latih, Mas Fatan bisa berkembang. 5 yang mundur ini, mereka 3 orang daftar di radio network terbesar di Indonesia, punya 40 cabang radio di Indonesia. 3 orang ini, Mas Fatan diajak, aduh, Mas Fatan masih minder dengan mereka. Tapi Mas Fatan dibikinkan lamaran, 3-tiganya nggak diterima Mas Fatan. Itu adalah proses, itu adalah sebuah hasil yang tidak mengkhianati proses. Apa Mas Fatan punya jangkauan ke sana? Enggak. Sampai Mas Fatan jadi nominator penyiar terbaik pria KPID Award 2013. Itu adalah suatu jangkauan atau suatu capaian yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Orang desa, santri, wong ra duwe, tapi bisa sampai di titik itu. Nggak pernah membayangkan sampai di sana. Hanya modal apa sih? Modal menghargai kesempatan yang Tuhan beri di setiap proses hidup kita, dan menjalani setiap kesempatan itu dengan maksimal, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu, menghargai peluang, menghargai kesempatan, menghargai teman. Itu saja. Apa Mas Fatan dulu sepinter itu sampai mau menghargai? Enggak. Tapi Mas Fatan rasakan sekarang. Aku mikir dong, flashback, apa sih yang aku lakuin waktu itu? Oh iya, lainnya pada keluar, aku enggak. Aku manfaatin buat belajar, ningkatin skill dan lain sebagainya, karena dikasih kesempatan. Sama halnya kalian, ambil bagian muda. Mungkin teman-teman kemarin banyak yang udah nggak betah keluar. Kalian yang bertahan, apakah akan menjadi sesuatu dan tidak menjadi sesuatu? Tinggal bagaimana treatment diri kalian sendiri untuk memanfaatkan peluang ini. Itu. Tadi dari mana kok sampai sini ngomongnya? Ya, public speaking. Jadi untuk peningkatan kualitas public speaking kalian harus benar-benar serius, pemilihan kata, terus bagaimana produce suara dengan baik, harus disupport dengan gestur yang baik, kemudian eye contact, bagaimana mata hidup di depan kamera, bagaimana kalian di depan kamera bisa gesturnya hidup, karena ngomong di depan kamera itu nggak hanya speech aja, nggak hanya oral saja, tapi dari atas kepala sampai kaki itu semuanya harus hidup. Mereka adalah supporting voice, mereka adalah supporting ketika kita berbicara. Jadi berbicara itu akan lebih hidup ketika kita kasih gestur yang hidup juga. Jadi tangan itu adalah supporting ketika kita berbicara. Mata harus hidup. Ada teknik berbicara namanya smiling voice. Berbicara dengan tersenyum, itu suara akan lebih mudah didengar, enak, akan easy listening, di kamera juga baik, jadi audio oke, visual juga oke. Nah, public speaker itu kompleks banget yang harus kalian pelajari. Nah, sebagai public speaker, untuk konten kreativitas atau konten konten kreator yang harus kalian kembangkan itu tadi, jangan habis ide di 1-2 poin atau produce yang kalian bikin, karya yang kalian bikin. Jangan fokus di 1-2 poin saja, tapi kalian harus luas, nggak ada habis-habisnya. Oh iya, maksudnya tadi mau bilang profil apa 2022, kalian mau bikin profil apa? 2021 udah kerjasama sama Mbak Minto, posisikan diri kalian sebagai humas yang nggak habis idenya. 2021 udah kerjasama sama YouTuber, sekarang 2022 mau gimana? Melihat SDM yang ada di sekitar kalian. Mas Fatan mau kerjasama dengan penyanyi ambiar. Kalau nggak Happy Asmara, Denny Caknan. Mas Fatan buatkan lagu atau mereka yang bikin lagu. Nanti video klip syutingnya itu di gedung-gedung Unwahas. Nah, kayak Denny Caknan lagu terbarunya 1-2
itu ada insert Pak Erick Thohir di tengah-tengah. Dah, itu iklan kementerian. Nah, itu adalah profile. Itu adalah namanya soft selling. Jadi hard selling itu sekarang udah nggak main. Istilahnya apa ya? Udah nggak diminati masyarakat. Video-video soft selling yang keren-keren itu diproduksi sama negara mana? Thailand. Thailand kalau bikin iklan soft selling itu keren. Jadi nggak langsung menonjolkan, ayo teman-teman semuanya kuliah di Unwahas, tapi ada video yang di belakangnya baru nyebut Unwahas setelah dari awal kalian nggak kalau itu akan promosi Unwahas. Itu namanya video soft selling. Jadi kalau Mas Fatan dia udah bikin video pendek yang soft selling itu kayak kisah cinta yang Mas Fatan bikin di pinggir kali, kalau kalian nanti cari di YouTube, mereka pacaran terus mau putus, kamu mau milih kenapa, kamu mau kemana? Aku mau ke Unwahas, mau daftar di Unwahas karena dia masa depanku. Ternyata mereka suasana yang dibangun di depan adalah orang pacaran yang mau putus, sedih banget. Ih, mau putus sih. Ternyata dan mereka dibawa ke suasana yang benar-benar mau putus, mau ditinggal pacarnya. Ternyata mau ditinggal daftar karena dia merasa pilihan, maaf saya nggak pilih kamu, saya milih Unwahas gitu loh. Ternyata itu adalah iklan yang yang tidak akan diprediksi sama orang yang nonton. Nah, itu harus kalian terapkan juga. Bagaimana sih kalian bisa menjadi bisa setengah mendoktrin ini loh Aswaja yang baik, atau mungkin kalian mau menampilkan sisi Aswaja yang baik ke masyarakat. Kalau kalian langsung terang-terang di depan seperti itu haram, itu orang akan menolak. Tapi kalau kalian bilang haram di belakang yang dibubuhi dengan dienggok ke rono lagi ujung-ujungnya itu haram. Nah, itu namanya soft selling. Itu harus kalian kemas. Creativity itu yang jangan sampai habis. Mas Fatan akan kerjasama, kemarin udah menghubungi Hendra Kumbara, Denny Caknan, terus udah menghubungi Happy Asmara. Yang udah cancel itu satu karena payment-nya terlalu over, jadi over budget 150 juta ke atas. Itu kita bikin lagu, mereka nanti syuting video klipnya di Unwahas. Terus kita juga ada juara nyanyi KDI, nanti bisa diduetkan, lagunya bisa dibikin. Terus insert-insertnya adalah gedung-gedung Unwahas. Lah itu something new, something ide yang nggak mungkin orang lain akan mikirin sampai sejauh itu gitu loh. Terus misalkan kalian mau ngasih informasi, itu adalah salah satu ide yang harus kalian bangun juga. Misalkan pegiat muda mau bikin acara, kayak misalkan kemarin ada acara apa Aswaja Muda? Nah, di Rosa Aswaja. Terus sekarang tim kreatifnya Aswaja Muda suruh bikin informasi kalau besok akan ada Durosa Aswaja. Apa yang akan kalian bikin? Kalian pertama bikin informasinya apa aja? Just player? Yes. Nah, sekarang bisa kalian banyak model, dibikin video juga bisa. Nggak hanya sekedar flyer. Kalau kalian disuruh bikin video informasi tentang Durosa Aswaja, produksi apa yang akan kalian bikin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, besok ada Durosa Aswaja loh, kita tahu. Ya, jangan lupa ya, besok ada Durosa Aswaja hari Sabtu jam 15 dari jam sekian sampai jam sekian. Bintang narasumbernya ini loh, dan paling gitu-gitu kita bisa konsep dengan yang lain, di konsep dramatikal. Tiba-tiba di situ ada konsep bisa di konsep dialog, bisa di konsep monolog yang dia sendirian tiba-tiba nangis sendirian nih, ada kamera, dia di ruang kosong nangis. Terus kenapa kamu nangis? Masih nggak mau jawab. Kenapa kamu nangis? Malah tambah nangis keras. Terus tiba-tiba ketawa. Loh, kok tiba-tiba ketawa? Iya, aku lupa kalau ternyata besok ada Durosa Aswaja. Kan orang maksudnya udah terbawa dengan kegilaan di awal yang nangis tiba-tiba ketawa. Ternyata besok ada Durosa Aswaja. Nyambung nggak nyambung, tapi itu akan fresh diterima oleh masyarakat gitu loh. Nah, itu yang jangan sampai kalian tuh habis yuk bikin yang mainstream toh. Gak ada yang salah dari itu semuanya. Just a creativity untuk menjual apa yang akan kalian lakukan. Nah, itu produksi-produksi yang harus kalian tingkatkan sebagai konten kreator. Ya, divisi yang lain apalagi yang belum disenggol? Desain sama aja, intinya kreatif ya, belajar, jangan sampai karena gini, otomatis kalian dibagi divisi ini bukan dari bidang kalian kan, bukan karena IT terus dikasih, karena dari orang IT terus kalian dikasih desain, karena dari teknik informatika kalian dikasih edit kan enggak.
tapi kita dipaksa untuk kreatif dengan apa yang mampu kita bisa. Otomatis Mas Fatah mungkin bisa bilang kalian newbie, kalian masih base banget, standar dan sebagainya. Nah itu tadi aja, tingkatkan tes untuk memposisikan diri kita bagaimana kita layak untuk menjual Asmaja Muda ke pasar. Itu aja. Ada lagi yang lainnya? Jurnalistik. Ya jurnalistik berarti kode-kode etik kejurnalistikan itu lebih vital. Pemilihan kata baku, terus kemudian originalitas itu juga harus ditingkatkan. Bagaimana jangan sampai ada kalimat yang kayak tadi meminoritaskan kaum, terus menuding dan lain sebagainya, menuduh opini yang berlebihan, tanggapan pribadi. Kecuali kamu ekspor orang narasumber sebagai narasumber yang memang di bidangnya, kamu tekankan di situ sebagai narasumber, it's okay. Cuma kadang jurnalistik di kampus kita sendiri itu masih banyak mereka mengusung opini mereka yang kadang belum tentu realistisnya seperti apa, baiknya seperti apa. Jadi terlalu hyper untuk mengangkat suatu isu, mengangkat suatu mosi, tapi kalian presentasi fakta dan opininya lebih banyak opini daripada fakta. Itu juga nggak baik. Gitu. Karena itu ada kode etik jurnalistik. Konten dari jurnalistik itu sendiri, gimana caranya supaya orang itu minat dengan hasil wawancara kita? Maksudnya? Iya, kadang kalau narasumbernya yang skip atau konsumennya yang skip? Konsumennya kan suka skip, tulisannya banyak, sama ini lagi, namanya narasumbernya gitu. Gimana supaya lebih kreatif konten kita, supaya lebih diminati dengan banyak orang? Ya, biasanya itu tadi kalau kita dalam bentuk tulisan. Sekarang kita sudah dihadapkan dengan visual dan audio yang itu juga lebih orang akan lebih minat untuk mengkonsumsi itu daripada tulisan. Karena kalau di kode etik radio pun itu apa ya, dunia broadcasting yang namanya tanda kutip yang itu adalah kalimat bunyi dari narasumber yang beliau sampaikan, itu pasti akan kita skip karena kita takut salah menyampaikan versi orangnya. Kadang kalimat bunyi dengan kalimat tulisan itu beda. Jadi kita hampir 90% meninggalkan kalimat petik, yaitu adalah kalimat bunyi yang disampaikan oleh narasumber di kode etik broadcasting. Jadi Bapak ini menyampaikan itu kita hampir nggak pernah kita baca. Nah, supaya hasil dari wawancara kamu itu lebih bisa diterima tadi dikonsep dalam bentuk audio visual. Kalau sekarang event yang misalkan kamu ambil wawancara itu on the spot, itu biasanya video dan visual atau produksi kamu ketika kamu mau wawancara on the spot, ketika kamu nggak well prepare, itu juga akan mempengaruhi hasil output dari video yang kamu buat. Ketika kamu juga dalam hal bertanya kepada narasumber itu juga tidak TikToknya tidak bagus, itu juga akan mempengaruhi hasil. Nah, alangkah lebih baiknya narasumber itu kita keep, kita buatkan undangan, kita ajak podcast, atau lebih baik call. Itu adalah by call terus di record, itu nanti kita muat, itu akan lebih orang mau mendengarkan. Tapi itu tadi sebelum langsung narasumber, depannya dikasih apa, nggak dikasih